lil ayyes untuk ibu, untuk apa di rumah, ada pada di bawahnya. Dalil yang berisi dengan air yang palu di atasnya, ditambah lagi dengan air ke dalamnya. Pertanyaannya, air itu balanjuan ke atas atau melimpah ke bawah? Melimpah. Sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidun majid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tadi yang undangan Bapak Ibu ketika membaca selawat, tidak seberapa dari kita yang mengiringi dengan bersolawat pada Rasulullah. Mudah-mudahan kita berbaik sangka dalam hati Bapak Ibu ya. Allahumma ya Rabbal Alamin. Salawat berkait salam menjadikan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hati yang indah dan megah ini dengan tujuan untuk memperbaiki diri kita bersama. Indah untuk pergi makan malam, indah untuk mencari kawan yang lain, indah untuk memenang. Ya Rabbal Alamin. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadirat yang Maha Kuasa. Ya. Suasana Pantai Padang, Kota Padang mulai dipadati masyarakat menjelang pergantian Tahun Baru 2026 pada Rabu 31 Desember malam. Berdasarkan pantauan Tribun Padang di lokasi, warga mulai berdatangan ke kawasan pantai sejak pukul 6 sore. Mereka nampak datang bersama keluarga termasuk anak-anak untuk menikmati suasana sore hingga malam di sepanjang bibir pantai. Pemirsa, simak informasi selengkapnya bersama reporter Tribun Padang, rekan Afdal Afrianto. Silakan laporan Anda. Halo, selamat malam Tribunas. Saya Muhammad Afdal Afrianto, jurnalis Tribun Padang, melaporkan saat ini saya berada di kawasan Pantai Padang yang berada di Jalan Samudra. Yang mana hari ini saya laporkan masyarakat sudah mulai memadati kawasan Pantai Padang karena saat ini memperingati malam tahun baru ya di Kota Padang. Namun pada malam hari ini ada terdapat perbedaan karena saat ini Kota Padang atau khususnya dan Sumatera Barat sedang dilanda bencana banjir bandang 1 bulan yang lalu. Sehingga Pemko Padang sama Pemprov Sumbar memutuskan tidak ada perayaan tahun baru, baik itu kembang api, petasan, yang lain-lainnya. Sementara Pemprov dan Pemko Padang mengarahkan masyarakat untuk melakukan doa bersama di masjid-masjid yang ada di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, serta kecamatan hingga jorong-jorong atau negari yang ada di Sumatera Barat. Karena saat ini Sumatera Barat masih dalam suasana berduka dampak bencana gelodoh yang terjadi tepatnya pada 1 bulan yang lalu. Sehingga meskipun tidak ada perayaan, masyarakat di Kota Padang masih melakukan atau masih beramai-ramai ya mendatangi di Pantai Padang. Sementara pantauan saya dari pukul 18.00 hingga pukul 21.40, pedagang-pedagang sudah sangat ramai berjualan di sepanjang bibir pantai Kota Padang ini sendiri, atau tepatnya di Taplau Kota Padang. Selain itu masih banyak masyarakat yang memanfaatkan fasilitas-fasilitas seperti tempat duduk, mainan anak untuk keluarganya. Sementara sampai saat ini Pantai Padang sudah mulai ramai. Selain itu pihak kepolisian juga melakukan buka tutup akses jalan ya, karena hanya diberlakukan satu jalan, tepatnya di Masjid Al-Hakim, sehingga masyarakat hanya bisa melalui satu akses jalan dari Masjid Al-Hakim menuju pintu keluar lagi dari Pantai Padang, tepatnya di simpang di Hotel Pangeran. Meski begitu, pihak kepolisian masih berjaga di posko-posko yang diadakan, salah satu objek atau pengamanan di kawasan ini sendiri. Selain itu, pihak kepolisian juga mengarahkan agar pengendara tidak mengarah di dua akses jalan ini sendiri, karena pada malam hari ini hingga pukul 2 lewat ya, akses jalan di sini masih dilakukan satu jalur, sehingga masyarakat bisa dilihat, tribunal lihat
masyarakat banyak lewat di lokasi ini hanya satu arah karena diarahkan oleh pihak kepolisian dari Dirlantas Polda Sumbar. Sementara di belakang saya di Masjid Al-Hakim ini masyarakat melakukan doa bersama, takziah dan selainnya untuk masyarakat yang terdampak bencana. Karena ini juga sejalan dengan surat edaran Gubernur Sumatera Barat yang meminta masyarakat tidak melakukan hura-hura pada malam tahun baru ini sendiri. Jadi masyarakat diminta untuk melakukan kegiatan-kegiatan pada malam tahun baru ini adalah kegiatan-kegiatan yang positif agar bisa juga mendoakan masyarakat Sumatera Barat yang terdampak bencana 1 bulan yang lalu. Sekian laporan saya, Muhammad Afdal Afrianto, jurnalis Tribun Padang di Kota Padang. Perayaan tahun baru ya, imbauan untuk masyarakat ya di tengah kita bencana ini ya. Ya, kita sudah buat surat edaran kepada warga masyarakat untuk tidak hura-hura dan kemudian juga bahkan juga tidak ada kegiatan kembang apinya, kemudian lebih banyak mungkin kegiatan-kegiatan yang sifatnya muhasabah ya, doa bersama, dan insya Allah kita sudah rencanakan di Masjid Raya Syekh Khatib Minangkabawi kita akan melakukan doa dan zikir bersama nantinya pada tanggal 31 malam, dan mudah-mudahan akan berjalan. Dan juga kita harapkan juga di kabupaten kota juga sama, bahkan ini juga akan kita sambungkan ke masjid-masjid yang ada di kabupaten kota dan kemudian juga yang ada di kecamatan juga ada di negara, sehingga ini menjadi semangat kita bersama. Dan kemudian dengan zikir bersama ini sekaligus juga kita mendoakan dan sekaligus juga kita meminimalisir tindakan-tindakan perilaku yang barangkali mungkin kurang tepat pada saat sekarang. Jadi tidak ada pesta kembang api di Sumbar ini, boleh kembang api, dan juga tidak ada hura-hura dan kurang petasan yang lainnya juga. Sudah kita buat surat edaran. Jadi masyarakat baiknya ke masjid ya, masjid dan berdoa, berzikir, dan kemudian kita lakukan tindakan lebih baik. Pak, saat ini momennya masih belum ramai Pak. Sudah jam 8. Ini biasanya berbeda dengan tahun sebelumnya. Jauh bedanya, tapi itulah jauh bedanya itu kan ada kemalangan, berduka kan. Iya Pak. Kalau tidak ada berduka mah udah rame. Seharusnya jam-jam ini sudah ramai. Ini udah mulai rame, masuk mobil motor kan, dapat ditutup jalan satu arah lagi ya. Namun ini masih sepi Pak. Nah, masih sepi, yang penting kita sabar. Nanti momennya pasti jam 12 ya. Jadi kita menduga karena Golodoh ini ya? Ya. Karena itulah berduka itulah. Kalau ini berpengaruh nggak Pak pendapatan kita dengan sepinya masyarakat? Ya pengaruh lah, pendapatan dompet saya pengaruh ya. Pengaruh ya Pak? Ya, biasanya udah dapat 10 biji, sekarang dapat 2 ya pengaruh. Pengaruh ya Pak? Ya, pengaruh. Oke Pak. Ya, alhamdulillah aja. Enggak dirau kan. Yang penting alhamdulillah rezeki itu ada ya. Ada yang ngatur. Pak. Pasti ada. Kita yakin nanti jam 11-an sudah mulai ramai lagi ini Pak? Insya Allah ramai. Insya Allah ramai Pak ya. Tapi kan kita nak nentukan gitu kan. Insya Allah. Pak, harapan kita di 2026 seperti apa Pak? 2026 kalau harapannya mah rakyat miskin ini tidak ada lagi ya gitu ya. Yang sederajat aja semuanya kan. Sederajat aja Pak. Itu pemerintahan yang penting. Harapan untuk pemerintah seperti apa Pak? Harapannya pemerintah lihat ke bawah. Ke bawah Pak. Bukan lihat ke dompet dia. Dompet dia Pak. Nah, ini maaf ya. Ini mak lancang ya. Kalau pemerintah kita lihatnya ke bawah, ya. Tapi sebagian udah ada yang lihat ke bawah. Tapi yang sebagian ini yang di atasnya yang berpangkat tidak lihat ke bawah. Ke bawah Pak. Yang di bawah kayak Bapak kan kerja. Itu tahun baru kan. Iya. Nah, yang di atas Bapak enggak ada kerja libur. Ini maaf ya. Iya Pak. Jadi kalau untuk pemerintah Kota Padang seperti apa Pak? Khususnya Bapak. Alhamdulillah. Dia kerja. Sukses. Pemimpinnya bagus. Tapi lebih bagus lagi itu. Lihat lagi ke bawah. Lebih bagus. Jadi lihat lagi ke bawah kalau ada yang dibantu yang benar-benar disurvei. Survei, Pak. Bukan survei dari RT aja. Kalau RT keluarganya diambil. Diambil ya Pak. Adiknya diambil, kakaknya diambil, gitu kan. Oke Pak. Jadi kita berharap pemerintah lebih melihat ke bawah lagi Pak. Ke bawah pasti lihat yang dia langsung terjun. Bukan yang RT-nya yang terjun, yang lurahnya yang terjun. Ini pemilih lurah, pemilih RT yang dikasih, ya kan, bantuan. Itu rakyat yang kecil itu. Contoh, ya,
contoh maaf ya, di kantor gubernur sendiri, di belakangnya apa? Banyak orang yang minta-minta. Itu kan? Iya Pak. Disengaja. Ini bukan tidak dibolehkan, Nabi Muhammad dulu dibolehkan orang minta-minta, tapi dikurangi. Pak. Diajak dia, dikasih dia pekerjaan, bukan diusir, dikasih dia pekerjaan. Pedagang-pedagang jangan diusir, dikasih dia momen yang lebih bagus. Boleh berdagang Pak, tapi tertib ya, jaga kebersihan. Tidak diusir malahan malah orang tidak bisa makan lagi ya. Itu Pak, jadi kita berharap pemerintah lebih itu memperhatikan itu. Pemerintah perhatian yang di bawah. Itu kan keluhan saya ya. Ya, pedagang, salah satu pedagang Pak. Saya kan pedagang keliling juga. Sering juga di Pak. Di SD, di TK, ya kan, di jalan-jalan, tepi jalan, banyak teman-teman saya yang gerobak-gerobak, yang ini kan, yang keluhannya nih, ya baru dagang takut lihat kiri kanan, ada sapu PP, ditertibkan aja, bukan diusir. Diusir Pak, diusir. Itu malah makanya pemerintahan kita ini nggak peduli yang di bawah, kata orang yang pedagang itu jadi, ya kan? Iya Pak. Makanya lihat pasti ke bawah itu. Jangan lihat itu aja. Kalau yang ngusir itu banyak yang kepala dua. Untuk makan ya Pak. Padahal yang diperintahkan kayak dari atas, tertibkan, bukan diusir. Pak. Ini diusir, ada yang kepala dua kan diusirnya. Lah ambil foto. Udah bersih Pak, udah tertib Pak. Apa tuh? Maaf ya. Iya Pak. Siapa namanya Pak? Si Indra Pak. Nama lengkap Indra Pak. Indra Syafar. Umur berapa Pak? Umur saya udah 40 lebih lah. 41 Pak. 45 Pak. 46 masuk. Oke Pak. Makasih ya Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.